Oke, halo teman-teman sekalian, teman-teman YouTube ya. Kembali lagi di channel saya, channel Dani Septia. Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu berbahagia ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah like dan subscribe channel saya. Semoga teman-teman sekalian makin santuy. Oke teman-teman, udah lama banget gak bikin video ya. Jadi kali ini saya mau buat video ya mengenai bawahannya Vios Limo nih, atau bisa kita bilang undercarriage ya, undercarriage dari Vios Limo. Sekalian ini lagi dicuci teman-teman. Jadi kita lihat gimana kondisi bawahannya. Ini bekas mobil pendek. Jadi dulu waktu di Jogja ya sering tak pendekin. Jadi memang ada beberapa resiko ketika mobil kita pendek teman-teman. Yang pertama, karena sedan pasti nyangkut ya, jelas nyangkut. Yang kedua, bagian bawah seperti tangki, karter, kemudian sasis, walaupun dia monokok ya, tetap ada besi di bawah yang nongol gitu teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita ngintip aja ke bawahnya ya. Nih. Nah, jadi teman-teman kalau mobil Vios ya, Vios atau sedan itu rata-rata permasalahannya di karter. Jadi kalau pendek, hati-hati sama ini nih. Nih, ini sering kejadian teman-teman, nyangkut ya. Terus kita lihat nih kondisi mobil saya ya. Setelah berapa tahun pemakaian ya? 3 tahun ya. Kita lihat ke bawah sini teman-teman. Nah, ini bisa kelihatan itu bekas nyangkut-nyangkut ya, nyangkut-nyangkut style gitu kan. Terus ke bawah lagi, ke belakang masih aman teman-teman, cuman cover itu juga agak kena teman-teman. Nih ya teman-teman, saya masih pakai knalpot standar. Itu tabungnya masih ada teman-teman, tabung 2 tuh, cuman di ujung di mufflernya yang saya ganti. Jadi karena ngejar nyaman teman-teman. Kalau kemarin kan ini diganti pakai resonator, cuman kalau sekarang udah balikin standar lagi teman-teman, biar lebih kalem. Kita ngintip lagi ke bawah teman-teman. Tuh, ini kepet saya itu udah mulai hancur lagi teman-teman ya. Padahal ini baru ganti kemarin. Jadi memang kelemahan Vios Limo kalau dipakai di daerah Sumatera atau daerah jalan-jalan rusak teman-teman ya, yang antara aspal sama tanahnya tuh jaraknya lumayan tinggi, itu ya resikonya nyangkut teman-teman. Gitu. Kondisi bawahnya ya ini. Terus kita ke belakang. Nih, ini udah pakai 3 tahun, ternyata anti karatnya si ekstraksi BB itu udah mulai pudar teman-teman. Nih 3 tahun ya, 3 tahun. Kita ke bawah lagi. Oke, ini tempat ban serep. Dan ini teman-teman, saya pakai ini resonator depan teman-teman ya, tapi saya taruh di belakang biar suaranya kalem gitu teman-teman. Untuk bawah paling yang rawannya di situ teman-teman ya. Nah ini cover jangan sampai hilang teman-teman, harus dicek ini karena itu ngelindungin tangki. Kalau itu nggak ada, tangki kita kena bocor, udah habis gitu. Oke, ini kelihatan banget XBB ya. Dan itu kita lihat tuh nggak pernah nabrak teman-teman yang belakang. Nah cara bedainnya di itu di bawah tuh, set ke sana. Lihat masih normal nggak tekukannya, terus ada kotak-kotak itu masih normal nggak gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya kondisi bawahan mobil saya. Udah 3 tahun pakai nih. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apabila ada kritik dan saran, monggo disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.